Masukan yang mereka peroleh ya itu saja. Jadi siapa yang di Madiun itu adalah ketua umumnya, pokoknya Padepokan Agung, pokoknya yang di PAM, Jangan lupa like dan subscribe channel Hormat PSHT Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Alhamdulillah, setelah PK keluar, salinan putusan peninjauan kembali yang memutuskan bahwa Kang Mas Taufik adalah ketua umum PSHT yang sah menurut hukum. Akhir-akhir ini viral atau bahkan rame, saudara-saudara kita masih banyak yang termakan isu ataupun doktrin pusat Madiun ataupun yang penting PAM, yang penting Padepokan Agung. Dan seharusnya jika dulur-dulur kita mau menggunakan akal sehatnya, saya kira hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Jika putusan tertinggi, putusan hukum tertinggi dari negara ini sudah memutuskan bahwasanya PSHT yang sah dan ketua umum yang sah adalah Kang Mas Taufik, maka tentunya saudara-saudara kita yang sebelumnya berseberangan seharusnya sadar, seharusnya berpikir, oh ternyata yang sah menurut hukum dan menurut negara ini adalah Dr. Insinyur Muhammad Taufik sebagai ketua umum PSHT. Namun kita tidak bisa menyalahkan dulur-dulur kita yang masih berseberangan dengan kita, karena mungkin selama ini doktrin atau masukan yang mereka peroleh ya itu saja. Jadi siapa yang di Madiun itu adalah ketua umumnya, pokoknya Padepokan Agung, pokoknya yang di PAM. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Namun seharusnya sebagai warga persaudaraan setia hati Terate, kita harus tetap mengedepankan akal sehat, mengedepankan logika, mengedepankan pikiran kita. Karena apa? Tujuan persaudaraan setia hati Terate salah satunya adalah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Bagaimana kita bisa membedakan benar dan salah apabila kita meninggalkan logika dan pikiran kita? Sesuatu yang akan mustahil. Jika benar dan salah itu ditentukan oleh siapa yang di Madiun, pokoknya PAM, pokoknya yang di Padepokan Agung, seperti itu, tanpa mau berpikir lagi, tanpa mau mencari kebenaran, apalagi sudah abai dengan hukum tertinggi di negara ini, itu susah. Jadi penyakit ngeyel itu susah dihilangkan. Dalam sejarah besar bangsa Indonesia ada sebuah cerita bahwa pada tahun 1946 Bung Karno pernah mengendalikan pemerintahan itu dari Yogyakarta. Karena pada saat itu
sesaat setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Belanda kembali berusaha untuk menjajah Indonesia. Belanda masih berusaha untuk mengganggu Indonesia dengan cara menguasai ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Dan hal itulah yang memaksa Bung Karno untuk sementara waktu mengendalikan pemerintahan dari kota lain, yaitu dari Yogyakarta. Dan alhamdulillah, meskipun Jakarta pada saat itu dikuasai oleh Belanda, tapi ternyata itu tidak membuat rakyat Indonesia pada saat itu berpikiran dangkal dengan mengatakan bahwasannya siapapun yang ada di Jakarta itu adalah pemimpin kami. Jadi mereka tidak mengatakan atau tidak beranggapan seperti itu. Siapa yang ada di Jakarta itu adalah pemimpin kami. Alhamdulillah, mereka masih menggunakan akal sehat mereka. Meskipun Bung Karno sudah tidak di Jakarta, Bung Karno berada di Yogyakarta, mengendalikan pemerintahan sementara waktu dari Yogyakarta, tapi rakyat Indonesia tetap cerdas dalam berpikir. Dan mereka tidak beranggapan bahwasanya siapapun yang ada di Jakarta adalah pemimpin mereka. Dan itu patut kita syukuri, alhamdulillah. Dan semoga dulur-dulur PSHT juga seperti itu. Jadi bukan hanya doktrin pokoknya padepokan, pokoknya yang di PAM itu pemimpin mereka. Tapi seharusnya mereka mau berpikir, seharusnya dulur-dulur kita mengedepankan akal sehat mereka dan mencari kebenaran. Dan hasilnya sudah jelas bahwa keputusan hukum tertinggi di Indonesia sudah menyatakan bahwasanya Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Ternate adalah Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik, hasil daripada mekanisme organisasi yang sah, yaitu Parapatan Luhur tahun 2016. Dan jangan lupa dulur, mari senantiasa kita kedepankan logika dan akal sehat kita dengan cara terus berpikir dan mencari kebenaran. Seseorang yang menguasai suatu tempat ataupun lokasi, belum tentu orang itu adalah pemilik dari tempat tersebut. Seorang gelandangan ataupun pengemis yang tidur di atas rel kereta api, kita tidak akan mengatakan bahwasanya dialah yang memiliki rel kereta api tersebut. Salam persaudaraan, PSHT Jaya.